Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita di hari ini pertemuan ke-8 kitab Tuhfatul Ushobiyah fi Tashil Matni ala Jurumiyah, Syarah Matan Jurumiyah karya Syekh Abu Abdillah Ahmad bin Thabit hafizahullahu ta'ala. Hari ini kita setelah selesai kemarin dari pembahasan alamat-alamat isim, sisa penutup tambihat, beberapa tambih catatan penting terkait dengan alamat isim sebelum melanjutkan dengan alamat fi'il. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala tambihat, beberapa tambih. Al-awwalu abbarul musannifu bil alif wal lam wal aula an yu'abbara bi al li'annal kalimata idza kanat mukawwanatan min harfaini fa'aktsara ubbira anha bilafziha fayuqal hal wa bal wa qad wala yuqal alha wal lam wa kada al baqiyah. Ini tambih yang pertama. Ini tambih yang pertama. Kata beliau rahimahullah, abbarul musannifu, penulis mentakbir, mengucapkan, menulis bil alif wal lam yang di matan. Beliau bilang di antara alamat isim adalah al alif wal lam. Beliau tulis seperti itu. Anda paham kan? Coba lihat kembali yang di kotak. Wadukhuli al alif wal lam, ya kan? Jadi beliau bilang seperti itu, pakai alif wal lam, wal aula, dan yang paling utamanya, yang harusnya ayu abbaro, seharusnya ditabir, diungkapkan dengan dengan al, bukan al alif wal lam, tapi pakai apa? Al. Itu seharusnya. Kenapa bisa? Belum kasih antum alasan. Iya. Li'annal kalimata, karena kalau kata itu tidak kanat jika dia mukawwanah, terdiri min dari harfain, dua huruf. Mukawwana bisa terdiri, bisa terbentuk, terbuat, semua sinonimnya. Jika huruf itu mukawwana terbuat dari dua huruf, fa'aksar atau lebih. Jika dia santai-santai, siapa yang bicara? Jangan ada yang bicara. Saya ulangi, li'annal kalimat, jangan urus temannya. Jangan urus temannya. Mengganggu pelajaran. Antum kalau ada mau tanya dulu terkait dengan halaman berapa, paragraf berapa, itu sebelum dars. Jangan dalam dars. Saya usir itu. Saya akan usir. Diingat itu, mau ikhwan luar ataupun santri. Karena pelajaran berjalan. Jadi kalau mau tanya sampai mana, udah di mana, adapun terkait dengan kata yang nggak diartikan atau nggak ditahu artinya atau nggak sempat ditulis, tanya saya. Jangan tanya temannya, mengganggu. Baik,
Saya ulangi, li'annal kalimata, karena kata itu idza kanat, apabila dia mukawwanah, dibangun, bisa juga dibentuk, dibuat, min dari harfain, dua huruf, fa'aksar, atau lebih dari dua, aksar lebih banyak, min harfain dari dua. Karena katsir banyak. Katsir banyak. Kalau aksar lebih banyak. Lebih banyak dari berapa tadi? Dua huruf. Lebih banyak dari dua huruf. Ubbiro, diungkapkan, anha darinya, bilafdiha, dengan lafadznya. Paham kan? Jadi kata itu huruf. Huruf itu ada dua. Ada huruf yang ditulis dengan satu huruf, ada huruf yang ditulis dengan dua huruf. Kalau satu huruf, lain takbirnya. Kalau dua huruf, lain juga takbirnya. Misalnya saya contohkan antum. Ini sebenarnya yang diingatkan oleh penulis. Ada dua huruf sekarang. Ada huruf, ya. Ada huruf min dan ada huruf bi. Paham kan? Kalau dua huruf begini, langsung bilang saja min. Kalau satu huruf di begini, bi kan, bilangnya alba. Itu cara tabir. Sekarang, al masuk di mana? Kan dua huruf. Itu sisi protes dari penulis. Seharusnya penulis matan jurumiyah bukan bilang al alif wal lam, tapi bilang saja apa? Al. Karena dia berapa huruf? Itu maksudnya penulis. Paham kan? Nah, itu caranya. Makanya belum bilang abbarul musonnifu, penulis mengucapkan bil alif wal lam di matan. Dengan kata al alif wal lam wal aula, dan yang paling utamanya yang seharusnya ayu abbaro bi al. Seharusnya diungkapkan dengan al, bukan al alif wal lam. Paham ya? Li'annal kalimata, kana kata idza kanat mukawwanatan min harfain fa'aksar, apabila dia terdiri dari dua huruf atau lebih, ubbiro anha bilabdiha, ditakbir dengannya pakai lafadznya. Ditakbir dengan lafadznya. Fayuqal, maka dikatakan misalnya hal, bal, wa qad. Ini kalau berapa huruf? Dua. Wala yuqal, tidak boleh dikatakan al-ha wal lam, itu pada hal. Tidak bisa antum katakan hal, antum bilang apa? Al-ha wal lam, kan ini dua huruf. Wa kadzal baqiyah, demikian pula apa? Sisanya. Lihat antum tabir huruf jar kan? Huruf jar, ketika satu huruf wawul qasam, tidak dibilang wa qasam, ya kan? Taul qasam, tidak dibilang tak saja. Misalnya kemarin kaf, huruf jar kaf, belum bilang apa? Al-kaf. Kenapa dibilang al-kaf? Satu huruf. Tahu cara tabirnya? Jelas ini? Ini penting juga catatan ini. Makanya ini dibilang tambih. Catatan penting. Iya. Asani, yang kedua. Huruful qasami min hurufil jarri. Wa innama afrodahal musonnifu liyu'lama annal qasama ay al-yamina, yakni al-halifa, la yata'atta illa biha. Qalahul Kafrawi. Kata balu, ini tambih selanjutnya. Tambih yang kedua. Huruf al-qasam, sumpah. Huruf qasam, sumpah. Min hurufil jarri. Itu termasuk huruf apa? Jar. Cuman masalahnya gini. Coba lihat kembali matan. Buka kembali yang di kotak. Buka kembali yang di kotak supaya antum paham kenapa beliau tambih ini. Lihat, perhatikan.
Kita baca mulai dari wa huruful khafdi. Wahya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasam. Seringnya langsung saja bilang wa waul qasam wa baul qasam wa taul qasam. Tidak perlu lagi dilanjut dengan wa huruf ini diulang lagi. Seakan-akan dia apa? Bagian tersendiri terpisah dari huruf jar. Karena belum bilang gini, huruful khafat, huruf khafat, dia adalah min ila an ala fi rubbah wal ba wal kaf wal lam. Ya kan? Setelah itu belum ulang apa? Wa huruf al qasam. Seakan-akan apa ini? Seakan-akan apa ini? Pisah antara huruf khafat dan huruf qasam. Dipahami ini? Ini diingatkan. Makanya perlu ingatkan. Jangan sampai pemula menganggap bahwa huruf qasam beda dengan huruf khafat. Belum katakan. Huruful qasami, huruf sumpah, min hurufil jari. Itu adalah merupakan bagian dari huruf jar. Itu adalah merupakan bagian dari huruf jar. Wa innama dan tiada lain afrodahal musonnifu, musonif penulis, afrodaha menyendirikannya. Paham ini? Menyendirikannya liu ulama agar supaya diketahui, agar supaya yu'lama fil mudhari majhul, agar supaya diketahui annal qasama bahwasanya qasam ai yaitu al yamin, yamin, ai yakni yaitu al halif. Ini sinonim. Tiga kata ini sama artinya. Qasam, yamin, halif. Sama artinya, sumpah. Paham ini? Bahwasanya al qasam, apa artinya al qasam? Al yamin. Apa artinya al yamin? Al halif. Paham ini? Ini Masya Allah. Bagus ini supaya nanti apapun yang ditakbirkan, antum sudah tahu. Qasam artinya sumpah, yamin artinya apa? Sumpah, halif juga artinya apa? Sumpah. Jadi ini tiga kata sinonim, beda lafaz sama makna. Yaitu sumpah. Yakni itu yakni. Kita bilang yakni. Yaitu halif sumpah. La yata'atta, tidak akan mungkin ada illa biha kecuali dengannya. Jadi belum sendirikan ini rahasianya. Padahal huruf sumpah itu kan termasuk huruf jar. Tapi belum sendirikan dari huruf jar. Maksudnya bahwa sumpah hanya pakai huruf itu saja. Tidak pakai huruf lain. Paham maksud penulis? Paham ya? Namanya sumpah itu adalah pakai salah satu dari tiga huruf itu. Waw sumpah, ba sumpah, tak sumpah. Tidak ada huruf lain. Lihat yang dipakai dalam Al-Quran. Yang dipakai dalam Al-Quran, wah, paling sering. Itu umul bab. Umul bab. Induknya itu waw sumpah. Yang paling banyak dalam Al-Quran. Wattini, wazzaituni, wal asri. Pokoknya kalau antum dapat kata di kasroh setelah waw, itu sumpah. Banyak dalam Al-Quran. Di awal-awal ya, surat sering. Iya. Ini tiga huruf sumpah. Belum ta'bir dengan sendiri untuk mengatakan dan untuk dikasih tahukan kepada antum bahwasanya yang namanya sumpah tidak bisa ada kecuali pakai apa? Huruf tadi itu tiga. Ini faedah kata beliau qolahul Kafrawi, diungkapkan, disebutkan oleh Al-Kafrawi, termasuk pensyarah atau pentalik matan jurumiyah juga. Anda paham kan? Dari ulama sebelumnya. Ini tambih yang kedua. Asalid. Tambih yang ketiga. Tambih yang ketiga. Yakfi fil hukmi alal kalimati bi anna hasmun alamatun wahidatun wa qad tajtami'u
Wa qad tajtami'u fil ismi alamatani au aktsaru. Nah, dahabtu ila darsi. Fad-darsi ismun bidalili dukhuli harfil jarri alaihi wa dukhuli al alaihi wa wujudi al-khafdi fi akhirihi fahadihi salatu alamatin. Masya Allah, ini juga penting. Kata beliau rahmallah, asali yang ketiga, tambih yang ketiga, yakfi cukup di dalam al-hukmi menghukumi alal kalimati atas sebuah kata, ala atas al-kalimati sebuah kata, kita terjemahkan sebuah ya karena isi mufrad. Bi anna hasmun, bahwasannya dia ismun adalah isim, alamatun wahidatun, satu tanda. Jadi kalau sudah ada satu tanda isim dari 4 itu tadi yang disebut oleh penulis, maka cukup antum menghukumi itu adalah apa? Isim. Artinya gini, penulis menyebutkan berapa tanda? 4. Pertama, kasroh. Kedua, tanwin. Ketiga, al. Keempat, masuknya huruf jar. Satu saja dari tanda itu cukup untuk antum katakan ini isim. Nggak harus berkumpul 4. Nggak harus berkumpul apa? 4. Jelas kan? Cukup terkumpul berapa? Cukup apa? Satu saja. Sudah cukup. Tapi kata beliau, wakode dan kadang tajtami'u terkumpul fi pada al-ismi, pada isim, alamatan, 2 tanda. Au aktaru, atau lebih. Ada paham ini? Jadi cukup 1 sudah bisa. Tapi kadang dalam isim terkumpul berapa tanda? 2, bahkan atau lebih dari 2. Nah contoh. Contoh. Dhahabtu ila darsi. Antum perhatikan kata ad-darsi. Berapa tanda isim di sini? Berapa? 3. Pertama, ila. Ila itu huruf jar. Kedua, al. Keempat, ketiga, kasro. 3. Makanya baru bilang, fad-darsi isim. Maka kata ad-darsi itu isim. Kenapa? Bidalili, dengan dalil. Dukhul masuknya. Harfi huruf al-jari alaihi, huruf jar padanya. Itu 1. 2, wadukhuli al alaihi, dan masuknya al padanya. 2. Wa wujudi al-khafdi fi akhirihi, dan adanya al-khafdi kasro fi akhirihi, di akhirnya. Ya kan? Berapa itu? 3. Maka kata beliau, fahadihi, maka ini salatu adalah 3 alamat. Ini 3 tanda. Kemudian beliau tegaskan, wa kullama izdadat al alamatu izdada yakinu talibi fil hukmi alal kalimati bi anna hasmun. Masya Allah. Wa, dan kullama, setiap kali izdadat, bertambah al alamat, tanda-tanda itu, izdada, maka akan bertambah pula yakinu, keyakinan, at-talibi, pelajar, fil hukmi, dalam menghukumi, alal kalimat, di atas sebuah kata itu, bi anhasmun, bahasanya dia apa? Isim. Kan 1 saja tanda itu sudah cukup. Tapi kalau bertambah keyakinan antum, ini sudah pasti isim. Ini sudah pasti isim.
Jelas ini? Ini tanbih yang ketiga. Arabi, tanbih yang keempat. Arabna disukun fa-nya karena itu domir mutaharik. Itu adalah domir yang berharokat. Na fa'il. Arabna annahu qad yajtami'u fil kalimati aktsaru min alamatin lakin hunaka ba'dul alamati la yumkinu abadan an tajtami'a ma'a ghairiha katanwini wal alif wal lami. Ini juga agak aneh. Ya, tadi penulis protes. Nah, kalau dua huruf takbir dengan berapa? Langsung saja. Ini belum bilang wal alif wal lam. Seharusnya belum bilang apa? Al. Salah pulpen. Karena dari tadi belum bilang al. Ya kan? Dari tadi belum bilang al. Ya, wal alif wal lam takul raqibtu ala farosin bitanwini. Faida adkhalta sukun karena tak domir berharokat. Adkhal wazannya af'ala dari kata dakhola. Karena dakhola masuk. Kalau adkhala memasukkan. Karena beliau di sini mau jadikan dia muta'addi. Butuh pada objek. Faida adkhalta alaihil alifa wal lama wa qulta raqibtu alal farosi hadafta tanwina. Kata beliau rahimahullah ar-rabi yang keempat. Arafna kita telah mengetahui, arafa mengetahui, nah kami kita, bisa kami bisa kita. Kita telah mengetahui annahu bahwasannya kode kadang yajtami'u terkumpul fil kalimati dalam sebuah kata aksar lebih banyak min alamatin lebih dari satu tanda. Ya kan? Tadi sudah dibilang tadi bahwa dalam satu kata itu kadang terkumpul lebih dari satu tanda dari tanda isim. Lakin akan tetapi hunaka di sana ba'dul alamat sebagian tanda isim la tidak yumkin tidak mungkin mungkin la yumkinu tidak mungkin abadan selama-lamanya antajtami'a untuk bersatu ma'a bersama goiriha selainnya. Jadi kan kadang ada dalam satu kata untuk menghukumi dia adalah isim terkumpul padanya beberapa tanda. Tapi ada tanda dari tanda isim tidak bisa berkumpul. Ini tanbih penting juga. Ada dari tanda isim yang tidak bisa berkumpul. Seperti apa? Katanwini seperti tanwin wa al alif walam dan al. Karena kalau ada tanwin pasti tidak ada al. Kalau ada al pasti tidak ada tanwin. Tidak pernah bertemu. Anda paham ini? Tidak pernah apa? Bertemu. Takul kamu katakan misalnya contohnya. Raqibtu ala farosin. Perhatikan faros. Raqibtu ala farosin. Itu isim kan? Isim. Farosin bitanwin. Dengan ditanwin. Dengan ditanwin. Faida maka jika ada kholta kamu masukkan alaihi padanya al alif walam al kamu masukkan padanya al wa kulta dan kamu katakan raqibtu alal farosi. Ada tanwinnya?
Ada? Tidak ada. Kenapa? Ada alnya. Belum bilang hadafta, kamu hilangkan at-tanwin. Hilangkan apa? Tanwin. Ini tanbih yang penting juga. Bahwa ternyata ada tanda isim yang tidak bisa ketemu. Yang tidak bisa bersatu dan berkumpul dalam satu kalimat. Yaitu siapa? Tanwin dan al. Makanya dalam contoh tadi itu yang bisa berkumpul itu 3. Huruf jar, al, kasroh. Atau huruf jar, tanwin, kasroh. Kan beda tanwin, beda kasroh. Tanwin itu adalah harokat yang kedua, sementara kasroh itu yang pertamanya. Aduh, bisa pahami? Jadi hanya 3 begitu. Huruf jar, tanwin, kasroh. Huruf jar, al, kasroh. Tidak bisa semua 4 ada dalam satu kata. Kenapa? Karena itu ada yang tidak bisa ketemu. Yaitu al dan huruf, al dan al dan tanwin. Anda paham kan? Selesai. Tanbih yang keempat. Tanbih yang terakhir. Tanbih yang kelima. Al-khamis. Yang kelima. Ulima min qaulina fi bidayatid darsi. Fi bidayatid darsi. Ya, karena kita sudah latihan baca kitab, insya Allah mulai terbuka ini kenapa saya baca begitu. Fi bidayati ad-darsi. Ya kan? Bidayati kan ada fi, ad-darsi kan dia nakiro ma'rifah ini, maka dia mudhofun ilai. Fi bidayati ad-darsi. Famata ra'aita fil kalimati alamatan min hadhil alamati au kanat takbaluha hakamta alaiha bi annahasmun. Annal kalimata ala kismaini. Beliau katakan al-khamis yang kelima. Ulima diketahui min qaulina dari ucapan kami di bidayatid dars di awal pelajaran, waktu beliau jelaskan 4 tanda isim di awal-awal. Di awal pelajaran ini yang beliau ucapkan di awal, beliau ulang lagi. Famata maka kapan? Famaka mata kapan? Ro'aita kamu melihat, kamu kapan kamu melihat? Bil kalimati dalam sebuah kata, alamatan satu tanda. Min hadhil alamati dari tanda-tanda ini. Atau kanat takbaluha atau dia menerimanya. Dia menerimanya. Hakamta kamu hukumi alaiha atasnya bi annahasmun. Bahasanya dia adalah isim. Nah, belum bilang kalau antum lihat atau kalau antum tidak lihat tapi bisa menerima, maka antum langsung hukumi itu adalah siapa? Isim. Annal kalimata, bahwasanya kata itu ala kismain, berarti terbagi 2. Karena belum bilang kapan kamu lihat atau dia menerima. Itu mengesankan bahwa kata itu ada berapa? 2. Ada yang langsung dilihat tandanya dan ada yang tidak dilihat tapi bisa menerima. Ada paham? Berarti ada 2. Pertama, kismun wujidat fihi alamatul ismi ka zaidun min qaulika hada zaidun. Fahadal kismu takulu fihi zaidun ismun li wujudi alamatil ismi fihi wahyat tanwinu fi akhirih. Wahadal kismu wal aksaru. Masya Allah. Kata beliau, kismun bagian pertama, kan tadi ala kismain, dia terbagi 2. Kismun bagian pertama, wujidat didapati, dijumpai, ditemukan, fihi padanya, alamatul ismi, tanda isim. Ya kan? Didapatkan padanya apa tanda? Isim. Ka Zaidun.
Lihat, padahal ada kaf huruf jar itu ya. Ka, Zaidun. Tetap baca Zaidun. Ana udah bilang kemarin di latihan baca kitab bahwa dalam kurung itu tidak diamalkan sebelum kurung. Paham ini kan? Nanti ada disebut irobnya. Harokat mahkiyah, harokat yang dihikayatkan. Insya Allah akan dapat nanti. Seperti Zaidun. Min qaulika, dari ucapan kamu. Hada Zaidun. Hada Zaidun. Antum perhatikan dulu, jangan dulu hada. Zaidunnya dulu. Zaidun, fahadal kismu, jenis ini, takulu fi, antum katakan padanya, Zaidun ismun. Ini cara mengucapkannya. Zaid adalah isim. Kenapa? Liwujudi, karena adanya alamati tanda al-ismi, tanda isim fihi. Karena adanya tanda isim padanya. Apa itu? Wahiyat tanwin, yaitu tanwin fi akhirih, pada akhirnya. Wahada kismu wal aktsaru. Jenis ini dialah yang terbanyak. Jadi yang dijumpai langsung tanda isim padanya ini yang paling banyak dalam bahasa Arab. Wakismun, jenis kedua sekarang. Wakismun la yujadu fihi alamatul ismi. Walakinnahu yakbaluha. Nahwu kalimatu hada minal mithalil mutaqaddimi. Fa innaha la yujadu fiha ayyu alamatin min alamatil ismi sabiqati. Fahadal kismu takulu fihi kalimatu hada ismun. Li'annaha takbalu alamatan min alamatil ismi. Wahia duhulu harfin min hurufil jarri kaqaulika sallamtu ala hada. Masya Allah. Iya. Lihat. Wakismun. Jenis kedua. La tidak yujad. Didapati, dijumpai, ditemukan. Fihi padanya alamatul isim. Tanda isim. Tidak dijumpai padanya tanda isim. Ya, walakinnahu, akan tetapi dia yakbaluha, menerimanya. Jadi kalau antum lihat, tidak ada sama sekali. Tidak ada al, tidak ada kasroh, tidak ada huruf jar, tidak ada tanwin. Tidak ada alamat isim sama sekali antum lihat. Akan tetapi dia menerima. Bisa menerimanya. Nahu kalimati hada. Contoh kata hada yang tadi. Fil mitalil, minal mitalil mutaqaddim. Dari contoh yang lewat. Min dari misal contoh al-mutaqaddim yang lewat. Tadi contoh di atas. Apa tadi contohnya? Hada Zaidun. Dari contoh itu. Fa innaha, maka sesungguhnya dia la tidak yujad, didapati, dijumpai fiha padanya ayu alamah, alamat apapun. Ayu isim istifham apapun. Bisa juga isim syarat. Tidak dijumpai padanya alamat apapun. Min alamatil ismi sabiqati, dari tanda-tanda isim as-sabiqah yang telah lewat. Tidak ada. Fahadal kismu, maka hada al-kismu, jenis ini, takulu fi, kamu katakan juga padanya, kalimatu hada, kata hada, ismun. Tetap juga antum bilang dia adalah apa? Isim. Kenapa? Padahal tidak ada tanda. Li'annaha, karena dia takbalu, menerima alamah, tanda min alamatil isim, menerima satu tanda dari tanda-tanda isim. Wahia, dan dia adalah dukhulu, masuknya harfin, satu huruf min hurufil jari, satu huruf dari huruf-huruf apa? Jar. Jelas ini? Walaupun tidak ada di situ di contoh tadi, tapi di tempat lain dia bisa menerima. Contoh, kekaulika, seperti ucapan antum, salamtu ala hada. Lihat,
saya salam atas ini. Ya kan? Atau bilang salam saya atas ini. Ya, kita bilang salamku atasnya. Jelas ini? Sekarang. Ada. Sekarang. Isim atau bukan? Kenapa bisa? Menerima siapa? Huruf jar. Allah. Dipahami? Jadi sampai kapanpun antum akan katakan ini isim. Karena pernah menerima. Jadi tidak harus antum lihat. Di situ saat ini. Karena kadang itu dalam baca kitab gundul, apalagi kitab gundul. Tidak ada harokatnya. Iya kan? Tapi kalau antum pernah mendapati dia pernah menerima huruf jar, langsung bilang. Paham kan? Itu adalah isim. Jelas ya? Alhamdulillah selesai. Setelah itu mungkin besok ya baru kita masuk di alamat fi'il. Insya Allah. Ada pertanyaan terkait dengan tadi? Itu hanya penutup ya, tambih. Karena memang ada beberapa yang perlu diingatkan dari takdir penulis di sebelumnya. Tidak ada? Alhamdulillah.